Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng Priyastoto. Saya mahasiswa kelas 2A PPG Akidah Akhlak PGPG IAIN Curup tahun 2021. Saya akan membuat tugas yang pertama, membuat pengembangan materi ajar dan model metode pembelajaran. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kita menentukan KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, serta cinta tanah air. KI 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di madrasah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar 1.2. Menerima kebesaran Allah SWT dengan mengenal asma Allah Al-Ghafar dan Al-Afu. Kompetensi dasar 2.2 menunjukkan sikap pemaaf yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Kompetensi dasar 3.2 memahami makna Al-Ghafar dan Al-Afu. IPK, peserta didik dapat mengucapkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu dan mengetahui maknanya. Yang berikutnya, peserta didik dapat membaca Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Yang berikutnya, peserta didik dapat memahami Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menggali makna asma Allah, Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, dan mengerti bahwa Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Materi pembelajaran pada kali ini adalah membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Penentuan model pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 MI Nurul Hidayah Rawarjo. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi 1.2 menerima kebesaran Allah SWT dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Kompetensi dasar 2.2 menunjukkan sikap pemaaf yang mencerminkan asma Allah, Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Kompetensi dasar 3.2 memahami makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Model pembelajaran pada kali ini menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning. Keterangan KD 1.2 menitik beratkan kepada pemahaman konseptual dan prosedural. KD 2.2 pernyataan pada KD 2 taksonomi keterampilan konkret pada gradasi membiasakan membaca Asmaul Husna karena termasuk kalimat thayyibah dan bisa mengaplikasikan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2 pernyataan dalam KD 3 bahwa setelah memahami makna Asmaul Husna tersebut, peserta didik bisa mengaplikasikan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Proses berpikir ilmiah atau saintifik pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di madrasah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar 1.2 menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. IPK mengucapkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menggali makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Fase model
Pembelajaran discovery learning. Yang pertama, pemberi rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian verification. Yang keenam atau yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalization. Proses berpikir ilmiah atau saintifik dibagi menjadi 5 metode. Yang pertama, mengamati. Peserta didik melihat bahan tayang yang disajikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik membaca buku yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang berikutnya, proses berpikir ilmiah yang berikutnya adalah menanya. Guru menugaskan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi Al-Ghafar dan Al-Afu. Proses berpikir ilmiah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Guru menugaskan kepada peserta didik untuk mencari tahu implementasi Al-Ghafar dan Al-Afu dalam Al-Quran. Proses berpikir ilmiah yang keempat atau menalar, guru menugaskan kepada peserta didik untuk memahami makna mengenal Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Proses berpikir ilmiah yang berikutnya adalah mengkomunikasikan. Guru menugaskan kepada peserta didik untuk menyajikan kesimpulan diskusi. Peserta didik membuat bahan presentasi Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Yang berikutnya, peserta didik menerima tanggapan dari rekan sejawat atau rekan satu kelas atau rekan satu kelompok, dan dari guru. Yang terakhir, peserta didik memperbaiki hasil presentasi dan membuat kesimpulan. Sekian paparan dari saya, yaitu Ageng Priyastoto. Tujuan ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Jika ada kata-kata yang salah kepada Allah, saya mohon ampun. Dan kepada Bapak Ibu dosen selaku guru pembimbing, guru pamong, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.